Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dr. Imin Studio, channel ide membangun Indonesia Nagihan, inspirasi menjadi insan nafi'an. Oke sobat Dr. Imin Studio, pada kesempatan ini di tengah derasnya hujan, sengaja saya mengambil background hujan karena sebagai gambaran bahwasanya bangsa kita ini di tengah tahun politik ini membutuhkan curahan hujan di tengah panasnya situasi perpolitikan yang sedang berlangsung terkait capres dan cawapres dan dukung-mendukung antar calon. Maka di sini kita perlu berpikir dan berdoa semoga mendapatkan di tahun 2024 semoga kita mendapatkan pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang memberi manfaat menjadi manfaat, bukan menjadi mudarat bagi bangsa dan negara. Tentunya hal ini membutuhkan pemikiran yang matang, melihat bagaimana background dan latar belakang daripada masing-masing calon capres dan juga cawapres yang akan mendampingi calon presiden itu. Tentunya secara teologis kita meyakini bahwasanya sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, siapa yang akan memimpin bangsa besar seperti Indonesia ini pada tahun 2024 ini. Tapi tentunya ide, gagasan dan pengetahuan daripada calon-calon pemimpin kita tersebut harus kita evaluasi dan kita koreksi. Bagaimana gagasan-gagasan mereka, ide-ide mereka, dan bagaimana pola berpikir mereka, maka hal tersebut akan kita kaji. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan satu video yang menarik dari Bung Rocky Gerung, bagaimana pandangan beliau, pandangan dia terhadap demokrasi dan konstitusi yang sedang berlangsung di negeri ini, di mana ketika dalam satu forum diskusi beliau di video tersebut ditampilkan membuang kertas yang dibawa oleh MC ataupun moderator saat itu, karena beliau mengajak agar berpikir kontekstual sesuai dengan realitas yang terjadi, tentunya berdasarkan kepada teori-teori, gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang cemerlang sehingga memunculkan perubahan bagi bangsa dan negara. Oke, kita nikmati, kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Pikiran itu tumbuh dalam suasana, tumbuh dalam situasi. Yang ada susun di rumah itu nggak mungkin ada bawa di sini kalau suasana berubah itu. Disertasi yang Anda tulis tadi pagi, sore ini udah berubah tesisnya tuh. Jadi pastikan bahwa kita selalu punya stok argumen sesuai dengan keadaan real time. Ada misalnya baca itu, tiba-tiba Pak Jokowi umumkan bahwa pemilu dipercepat, gak ada gunanya lagi itu kan. Atau pemilu ditunda, gak ada gunanya. Jadi saya senang ada di sini, di tempat di mana pikiran bisa dikumpulkan secara maksimal tanpa teks. Itu intinya tuh. Lain kalau Anda pejabat, Anda mesti baca itu demi tertib administrasi supaya ada yang di file. Kalau ibu tadi gubernur, mewakili gubernur, dia mesti baca karena ada kebutuhan administrasi untuk mengarsipkan apa yang diucapkan. Tapi ini adalah forum bebas, kita intelektual, dan saya tahu bahwa tadi semua yang bicara atas nama Permai mengatakan bahwa ini bukan forum demonstrasi, ini forum dialog. Jadi saya tahu bahwa saya ada di dalam suasana di mana pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menandinginya. Kalau pikiran saya Anda nggak ganggu, itu artinya saya lagi berdoa. Anda nggak boleh ganggu orang berdoa. Jadi itu
bedanya pikiran dan berpikiran. Oke, saya dapat poin dia. Dia mempertanyakan apakah dalil kedaulatan rakyat itu sudah berlaku maksimal atau belum di Indonesia. Satu, apakah konstitusi jadi arahan kita untuk mempersoalkan demokrasi atau ada arahan lain, yaitu arahan oligarki? Kan cuma dua itu substansinya kan. Jadi ini bukan saya gampang supaya kita mulai dengan satu kepastian bahwa yang diberi Tuhan pada kita adalah pikiran. Harta itu tidak diberi Tuhan, karena itu ada orang yang merampas harta. Kalau pikiran nggak mungkin dirampas. Jadi kalau kita kehilangan kemampuan berpikir, artinya kita tidak memanfaatkan apa yang diberi Tuhan pada kita, akal pikiran dari awal. Dalam riset, manusia itu dikasih 100% otak, yang dia pakai paling maksimal 14%. Jadi kalau Anda hanya pakai 14%, Anda pasti masuk neraka semua tuh. Karena Tuhan kasih 100, kenapa cuma 14% yang dipakai? Yang sisanya apa? Sisanya ada ditulis enggak? Itu soal lain. Jadi sekali lagi saya balik pada poin tadi itu, bahwa konstitusionalisme adalah ide yang di awal tahun 1500 dimaksudkan sebagai prinsip untuk menghalangi kekuasaan rakyat. Itu ide pertama dari konstitusi yang ditulis oleh orang semacam François Hotman. Judulnya Francogalia. Buku klasik yang nggak pernah dibaca oleh anggota DPR atau kabinet. Apa itu konstitusi? Konstitusi, bahkan dia sebut konstitusi adalah hak untuk membunuh raja. Ngeri sekali pada